Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Dokter Lana yang ternyata curiga jika Amira itu mengandung anak kembar. Nah, kira-kira apakah nantinya persepsi dari Dokter Lana ini akan membuat Amira sadar tentang itu semua? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana adanya seorang pemain baru, seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter kandungan. Ya, wanita itu bernama Dokter Lana. Tak hanya berprofesi sebagai dokter kandungan, Dokter Lana juga spesialis dalam bidang inseminasi, sehingga Dokter Lana selalu memastikan semua bayi dari hasil inseminasi itu terlahir sehat, selamat, dan sempurna. Oleh karena hal itu, Dokter Lana bahkan sampai dijuluki malaikat penolong ya kawan-kawan, karena Dokter Lana ini memang benar-benar sangat luar biasa dalam bidang kedokterannya. Ya, namun tak hanya berprofesi sebagai dokter, ternyata Dokter Lana juga memiliki sebuah toko flores ya kawan-kawan. Saat ini Amira memang sedang melakukan sesuatu untuk meminta maaf kepada Aksa karena Amira merasa telah membuat Aksa kecewa dan juga marah. Amira ingin memberikan kejutan kepada Aksa dengan membeli sebuah bukai bunga di toko Dokter Lana. Namun pada saat bunga itu mau dikirim, ternyata karyawannya mengalami vertigo atau vertigonya kumat, sehingga Dokter Lana mengantar pesanan itu sendiri. Sesampainya di rumah Amira, saat itu Dokter Lana pun bertemu dengan Amira. Namun karena memang Sasa sedang rewel, Amira meminta tolong kepada Lana untuk membawa bunga itu masuk. Dan ternyata saat itu Amira lupa tidak membawa dompet, sehingga Dokter Lana pun menawarkan diri untuk menggendong Sasa karena Amira mau mengambil dompet di kamarnya. Namun saat itu Dokter Lana melihat bagaimana bentuk fisik Sasa yang ternyata tidak sempurna. Sasa juga terlihat lebih kecil dari bayi seusianya. Sehingga Dokter Lana pun bertanya kepada Amira, apakah Amira melahirkan bayi itu sesuai dengan hari perkiraan lahir. Namun Amira mengatakan jika mungkin Sasa lahir lebih cepat karena memang Amira merasa belum 9 bulan Amira mengandung Sasa. Namun Dokter Lana pun curiga dan bertanya apakah bayi itu lahir dengan secara normal atau inseminasi. Amira pun menjadi semakin terkejut karena ternyata wanita yang ada di depannya itu sangat mengerti dan sangat paham tentang situasi ini. Dan Amira pun mengatakan jika Sasa memang hasil dari inseminasi. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Ya, akhirnya Dokter Lana pun memperkenalkan dirinya ya kawan-kawan. Dokter Lana mengatakan jika dirinya adalah seorang dokter spesialis inseminasi dan juga kandungan. Saat ini dirinya juga membuka bisnis Flores dan kebetulan karyawannya sedang sakit sehingga dirinya sendiri yang mengantarkan bunga tersebut. Amira pun benar-benar sangat kagum ya kawan-kawan dengan Dokter Lana. Meskipun dirinya adalah seorang CEO atau pemilik dari bisnis tersebut, namun tidak segan-segan untuk mengantarkan pesanan dari customer-nya. Mereka pun akhirnya ngobrol-ngobrol ya kawan-kawan, dan Dokter Lana mengatakan jika bayi inseminasi mengalami kekurangan dalam fisiknya, mungkin saja karena ada beberapa faktor, terutama yaitu suntikan hormon, dan mungkin Amira mengandung anak kembar. Mendengar kata-kata anak kembar, Amira pun langsung teringat tentang Dirga ya kawan-kawan, karena biar bagaimanapun Amira merasa bahwa Dirga itu sangat mirip dengan Sasa. Dan apakah mungkin Dirga itu sebenarnya adalah anak Amira? Namun bagaimana Damar bisa memiliki Dirga? Bukankah Dirga itu memang anak Damar dengan istrinya? Semua pertanyaan-pertanyaan itu pun mulai muncul hingga pada akhirnya Dirga pun datang bersama dengan neneknya. Ya, melihat Dirga, Damar, dan juga neneknya datang, saat itu Dokter Lana pun terlihat begitu kagum ya kawan-kawan melihat bagaimana anak laki-laki itu. Dan Dokter Lana pun menyadari bahwa ada beberapa faktor yang membuat Dirga itu sangat mirip dengan Sasa. Dan Dokter Lana pun berpikir jangan-jangan memang benar Dirga dan juga Sasa itu saudara kembar. Bahkan sebelumnya Dokter Lana sempat mengira bahwa Damar itu adalah suami dari Amira, karena memang anak mereka itu benar-benar sangat mirip. Ya, dari sini akhirnya semua orang menyadari bahwa memang Sasa ini sangat mirip dengan Dirga. Damar pun sebenarnya mulai curiga ya kawan-kawan, jangan-jangan Dirga ini memang benar-benar anak Amira. Lalu kenapa Amira malah justru membuang anak yang sempurna dan malah merawat anak yang kurang sempurna? Apakah mereka memang benar-benar telah membuang Dirga, atau justru Dirga itu diculik oleh seseorang dan dibuang di pemukiman kumuh tersebut? Ya, hal ini membuat semua orang menjadi berasumsi ya kawan-kawan, dan Aksa juga mulai penasaran dengan bayi Dirga. Mengapa Amira juga sangat dekat dengan bayi Dirga? Jangan-jangan memang benar ada kemungkinan Dirga dan juga Sasa itu kembar. Nah, makin seru kan? Itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.